memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Tetap semangat? Semangat. Dong. Ya, baik anak-anak, diperhatikan udah rapi atau belum bajunya? Di bawahnya ada sampah atau tidak? Tidak ada ya, karena tidak boleh membuang sampah sembarang. Lagi ini di lab ya, harus dijaga benar-benar kebersihannya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Neng Rizka. Kelas. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa dalam awal pembelajaran kita selalu membiasakan membaca surat pilihan. Nah, hari ini suratnya adalah Al-Haq. Mari kita sama-sama membaca sesuai dengan videonya ya. Diikuti ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu ma kasab. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, siapa yang tidak mampu hari ini? Alhamdulillah mampu semua ya. Terus selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Makanya patut kita syukuri apabila kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita selalu ice breaking ya, untuk memotivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ingat, konsentrasi. Nanti ibu akan sebut sama ibu, diiringi dengan nama yang ibu panggil. Jadi yang namanya ibu panggil harus lanjut. Contohnya gini, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iti, patul. Nanti patul ngomong, patul, putri, putri. Paham ya? Urutan. Kalau yang double manggil nama temannya berarti kurang konsentrasi. Siap? Siap. Ayo tepuk sambil ditepuk tangan. Apa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siti patul. Matul putri. Faiz Fikri. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan membuka PPT ibu terkait kegiatan apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Akikah. Apa itu akikah? Siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Iya, Neng Rizka, silahkan Neng Rizka. Akikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu akok yang berarti memotong atau menyembelih. Secara umum, akikah merujuk pada pemotongan hewan seperti kambing atau domba yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, ibu akan menayangkan satu buah video. Mungkin kalian sudah pernah lihat, tapi tidak ada salahnya ya menonton kembali terkait dengan materi kita, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat beliau menyembelih anaknya. Silakan disimak baik-baik. Nabi Ibrahim mendapat perintah kurban, setan pun mencoba menggagalkannya. Setelah Nabi Ibrahim yakin akan perintah Allah,
beliau menyampaikan kepada putranya Ismail. Dialog mereka diabadikan dalam Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Saat hari pelaksanaan tiba, setan berusaha membisikkan keraguan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Namun keyakinan mereka tetap kokoh. Untuk mengusir setan, mereka melemparinya dengan batu, yang kini menjadi ritual melempar jumrah dalam ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, pisau yang tajam tidak melukai leher Ismail sedikit pun. Malaikat Jibril kemudian membawa seekor domba untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Dari peristiwa ini, umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Baik anak-anak, sudah disimak videonya dengan baik. Tadi tentang apa? Tentang pekerjaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail. Pasti ini adalah sejarah awal mula perintah kurban. Adapun hari ini pembelajaran kita terkait kurban maka memiliki beberapa tujuan. Tujuannya apa saja? Yuk kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu memahami pengertian hukum tata cara dan hikmah kurban berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. 2. Siswa dapat membuat produk digital kreatif, poster, mapping, atau presentasi yang menjelaskan tentang kurban. 3. Siswa dapat menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan pendidikan informasi mengenai Nah, sudah jelas dari tujuan pembelajaran, berarti ada bayangan bahwa di hari ini pembelajaran kita berbasis TIPEK. Apa itu TIPEK? Teknologi Pedagogic Knowledge. Ya, jadi digital ya, berbasis digital. Adapun metodenya adalah project based learning. Proyeknya apa? Tadi membuat poster, mind mapping, atau presentasi. Melalui apa kan? Dilihat, ini adalah pengenalan proyeknya. Ibu ngasih contohnya berupa poster. Dari mana poster dibuat? Dari Canva. Jadi nanti kalian akan buat poster. Ya, silahkan nanti dibicarakan kegiatannya, siapa saja yang akan lebih terlihat ya, lebih diperbesar. Posternya tentang apa? Tentang syarat hewan kurban. Ada hewan kurbannya harus sehat, hewan kurbannya tidak cacat, umurnya cukup, kemudian tidak lurus, ekornya tidak terpotong. Kalau ekornya nggak ada berarti cacat ya. Oke, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa kurban sangat penting dalam Islam? Iya, silakan Dwi. Kurban penting karena merupakan ibadah yang menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail. Selain itu, kurban adalah bentuk syukur nikmat kepada Allah SWT dan sarana mendekatkan diri kepadanya. Iya, cakep jawabannya. Tepuk tangan buat Dwi. Kasih dia jawabannya. Yang kedua, bagaimana kurban dapat meningkatkan kepedulian sosial? Saya Ibu. Iya, Neng Rizka. Kurban meningkatkan kepedulian sosial dengan membagikan daging kepada fakir miskin sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Adha. Ini mengajarkan nilai berbagi, mempererat ukhuwah, dan menciptakan rasa solidaritas dalam masyarakat. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Ya, terdiri dari 5 orang. Kelompok kecil ya. 5 orang berarti kita buat kelompok menjadi 3 kelompok. Ini udah pas semua nih ya. 5. Oke, boleh lah. Berarti ini kelompok 1 ya. Yang di tengah kelompok 2. Yang paling pojok kelompok 3. Kelompok, silakan kalian memilih jenis proyeknya. Boleh poster, boleh peta konsep atau mind mapping, ataupun boleh bentuk presentasi. Tapi semuanya berasal dari aplikasi kan? Kelompok 1 serius banget. Ini lagi bikin apa nak? Poster Ibu. Bikin poster. Perhatikan kalau poster itu warnanya ya, diperhatikan. Terus karena memang kita banyak materinya, boleh dipilih salah satu, nggak mesti semua ya. Bisa dipahami? Nah, ya. Semangat ya nak ya, tentang kurban ya.
Dari kelompok 2 mengerjakan apa? Tugas proyeknya? PPT. PPT. Berarti diambil persentase ya? Boleh. Nah, warnanya yang cerah nak, biar enak dipandang. Yang kalem-kalem ya. Kalau gelap pasti nanti ini ya. Biar lebih enak dilihatnya dipandangnya. Materinya sesuai. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Bertanya kelompok 1 sudah selesai? Sudah itu. Alhamdulillah. Kelompok 2 Sudah. sudah. Kelompok 3 Sudah. sudah juga, alhamdulillah. Baik, karena kita sudah memasuki kegiatan presentasi, siapa yang siap untuk menampilkan hasil proyeknya ke depan? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Maju ke depan semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu membuat poster yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan memaparkan hasil poster yang telah kami buat, yaitu tentang temanya hewan kurban. Bisa kita lihat di sini adalah poster syarat hewan kurban sesuai syariat. Yang pertama, jenis hewan kurban yang diperbolehkan adalah sapi, kambing, atau domba. Dalam beberapa wilayah, unta juga bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, kepemilikan hewan. Hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang akan menyembelihnya. Tidak diperbolehkan menyembelih hewan yang tidak dimiliki atau hewan yang dicuri. Yang ketiga, kondisi hewan. Hewan kurban harus sehat dan dalam kondisi fisik yang baik. Tidak boleh ada kecacatan fisik yang signifikan yang mengurangi nilai dari hewan tersebut. Demikian dari hasil poster yang telah kami buat. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 ke tempatnya, kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 dengan proyeknya apa tadi? PPT. Presentasi ya, dari Kanva juga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT yang kami buat. Pengertian kurban. Menurut syariat, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Waktu pelaksanaan kurban hanya boleh dilaksanakan pada Zulhijjah sejak usai sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Orang yang berhak menerima kurban yang pertama orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Yang kedua diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Yang ketiga diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Yang keempat 1/3 dimakan sendiri dan keluarga. Pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah karena hak mereka daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian mind mapping dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 atau 2? Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Baik, sekarang kita akan mengerjakan tes formatif. Nah, ini sudah kasih linknya. Silahkan kalian kerjakan. Kita mengerjakannya di mana? Di Quizizz ya, menggunakan aplikasi Quizizz. Baik anak-anak, dilihat, masukkan kodenya, baru kalian bisa klik start.
Anak sudah selesai semuanya, alhamdulillah nilainya sudah terlihat ya. Alhamdulillah mayoritas nilainya sangat cakep. Berarti kalian benar-benar fokus mempelajari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita ke kegiatan penutup, yaitu refleksi. Oke. Ya, refleksi. Kita mau refleksikan pembelajaran kita dengan pertanyaan. Apa yang kamu pelajari dari proses pembuatan soil ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Nak Adril. Saya belajar memahami lebih dalam tentang makna kurban, mulai dari tata cara pelaksanaan, pentingnya kepedulian sosial, hingga bagaimana ibadah ini dapat meningkatkan solidaritas di masyarakat. Selain itu, proses ini juga melatih saya untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan menyampaikan informasi dengan jelas kepada orang lain. Iya, betul banget ya jawabannya. Yang kedua, bagaimana hikmah kurban dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, naik kamera. Satu nanti kita Allah dalam setiap kehidupan. Kepedulian membantu orang yang membutuhkan seperti sedekah dan berbagi. Kasih syukur, bersyukur kepada Allah. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah bahwa pengertian kurban adalah apa? Menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian syarat hewannya apa? Sehat, tidak cacat ya. Terus tidak buntung ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian umurnya berapa nih hewannya harusnya? Kalau kambing dengan satu menanjak ke 2 tahun ya. Kalau untuk hewan sapi kerbau berapa tahun? 3 ya. Tapi ada juga yang membolehkan 2 tahun. Ada berbagai macam pendapat ya. Kemudian kalau unta berapa tahun? 5. Baik anak-anak, selanjutnya penugasannya cukup di rumah ya. Nanti boleh pakai HP-nya. Kalian men-tag hasil proyeknya. Tadi kan kelompok 1 udah dapat tuh kelompok 1, kelompok 2 PPT presentasi dari Canva, kemudian kelompok 3 apa tadi? Main mapping. Di-tag hasil proyeknya ke akun media sosial, boleh akun sekolah juga atau akun kelas kita ya. Ibu tunggu ya, nanti kalau sudah itu screenshot Pak, baru laporan di WA Ibu ya. Ibu tunggu ya. Ya. Selanjutnya adalah besok pembelajaran kita ke bab 5, yaitu tentang Turki Utsmani. Pelajari kembali di rumah, tetap semangat, selalu belajar, jangan sampai bermalas-malasan karena tugas kalian adalah sebagai anak belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya, boleh dipimpin sama Neng Rizka. Bersiap. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Amin. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh pulang. Terima kasih Bu. Hati-hati ya.